वो पाक मुहम्मद है हम सब। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tercurah pada hari ini kepada kita semua mudah-mudahan menjadi dasar untuk kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya bahwa Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmat itu apabila kita selalu mensyukurinya. Pemirsa Deresan yang berbahagia, kita sering mengucapkan kalimat syahadat, dan kita juga sedikitnya bisa tahu arti atau terjemah daripada syahadat itu, yakni asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan Deresan ini sedikit saya akan menyampaikan tentang syahadat. Syahadat ini adalah kalimat kesaksian yang merupakan pernyataan iman tentang keberadaan Tuhan, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat juga merupakan tanda kebesaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nama beliau disematkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, yang maha perkasa, yang maha kuasa. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan gelar yang tak terhingga nilainya. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi khataman nabiyyin, nabi yang paling afdol, nabi yang termulia, karena tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang namanya disematkan dengan nama Allah. Itu yang menunjukkan ajaran yang beliau bawa, Islam yang beliau bawa itu adalah agama yang akan kekal sampai hari kiamat. Itulah salah satu keafdolan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada bandingannya dengan nabi-nabi yang lain, atau boleh dikatakan kelebihan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nabi-nabi yang lain adalah nama beliau disematkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat merupakan identitas seseorang bahwa dia adalah seorang muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang ada di dalam agama yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, yakni agama Islam. Ketika kita mempercayai bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan membawa agama Islam kepada kita, semua kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, sebagian orang mengatakan dua kalimat syahadat. Ini tidak salah, karena memang ada dua kalimat di situ. Asyhadu alla ilaha illallah, mereka namakan ini adalah syahadat tauhid,
Karena di sini adalah merupakan kesaksian terhadap Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allahu Ahad. Dengan kalimat ini setiap orang akan sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya, sebab dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Allah menjadi saksi atas perilaku manusia. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita selalu mengungkapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, sebenarnya ini adalah merupakan kontrol untuk kita. Kita meyakini hanya Allah yang Maha Tahu, dan kita pun mengatakan kesaksiannya bahwa hanya satu-satunya Allah yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentunya orang yang benar-benar memahami hal ini, artinya memahami hakikat daripada kalimat ini, asyhadu alla ilaha illallah, maka di dalam hidupnya tentu dia akan sangat hati-hati. Dimanapun dia berada, dia tidak akan berbuat hal-hal yang buruk, karena kita yakin Allah ada menyaksikan kita. Kemudian yang berikutnya, hadirin yang berbahagia, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini disebut syahadat Rasul. Dengan kalimat ini kita akan selalu memperhatikan semua perbuatan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya akan senantiasa berusaha menyesuaikan perilaku kita dengan tuntunan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan senantiasa menyelaraskan diri dalam setiap kata-kata, dalam setiap perilaku kita dengan yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena beliau adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga karena kita begitu afiknya, begitu telitinya, begitu hati-hatinya, selalu berusaha menyelaraskan diri dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan gelar Ahlus Sunnah. Karena kita orang yang senantiasa mempraktekkan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diakui sebagai ahlul bait daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait yang hakiki, saudara-saudaraku, adalah orang yang benar-benar mengikuti perilaku mulia Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Semua ingin diakui sebagai ahlul bait. Tidak perlu ada hubungan darah. Tetapi ketika rohani kita menyatu dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita itu adalah sebagai ahlul bait dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita sekarang, bagaimana cara membuktikan bahwa kita ini ahlul bait dalam kerohanian? Sekali lagi, buktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Dan kita selalu mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Selain itu, kita selalu dituntun juga bersolawat kepada Nabi. Berbagai macam solawat kita lantunkan. Padahal tujuan utama daripada melantunkan solawat-solawat itu adalah hakikatnya kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi. Sampaikanlah perilaku Nabi kepada aku, ya Allah. Itulah hakikatnya kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sangat luar biasa
kalau kita kupas tentang syahadat. Tetapi sedikit saja itu yang saya bisa sampaikan pada derasan ini. Mudah-mudahan kita akan berlanjut di hari yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वो पाक मुहम्मद है हम सब का हबीब।